Meski menerima keputusan dari Court of Arbitration for Sport, saudara-saudara, Football Association of Malaysia memastikan tetap mempertahankan paspor ketujuh pemain ini. Mereka tetap menyatakan pemain-pemain tersebut masih warga negara Malaysia. Pertanyaannya adalah, apakah ketujuh pemain itu juga masih bersedia mempertahankan paspor Malaysia? Sebab buat apa punya paspor Malaysia kalau tidak bisa bermain di tim nasional? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah keputusan Court of Arbitration for Sport keluar, saudara-saudara, yang membenarkan hukuman FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi ilegal dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Spanyol, dari Portugal, dari Belanda, saudara-saudara. Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM akhirnya memberikan pernyataan resmi. Sambil menunggu hukuman yang kemungkinan besar akan dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kasus ini, saudara-saudara. FAM sudah menyatakan mereka menerima hukuman yang dijatuhkan CAS, menerima hukuman dari FIFA yang dikuatkan oleh CAS. Mereka berterima kasih kepada dukungan yang diberikan oleh fans Harimau Malaya kepada FAM dalam kasus ini. Mereka juga menyatakan bahwa sepenuhnya bisa menerima walaupun mereka merasa berat. Mereka merasa mendapatkan perlakuan tidak adil. Begitu katanya, begitu. Tidak adil. Apa kabarnya Timor Leste? Jadi mereka sudah mengeluarkan pernyataan resmi seperti itu, yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara, karena bukti yang sudah dikumpulkan di hearing dengan CAS itu memang tidak ada yang meringankan Malaysia sama sekali. Tidak ada bukti yang membuat Malaysia akan bebas dari hukuman. Tidak ada. Yang justru diringankan hukumannya adalah para pemain. 7 pemain ini hukumannya diringankan sedikit. Tetap 12 bulan. Tetap didenda uang. Tetapi larangan di sepak bolanya itu bukan di seluruh aktivitas sepak bola, tetapi hanya di pertandingan. Dan mereka tetap diperbolehkan melanjutkan karir bermain sepak bola di level klub. Di level klub tidak bisa bermain di tim nasional Malaysia lagi, karena jelas sekali di situ dinyatakan bahwa 7 pemain ini tidak layak, tidak eligible. Mereka memalsukan dokumen untuk dianggap layak bermain bersama Harimau Malaya, dan itu ketahuan, dan kemudian hukumannya sudah diberikan, dan itu yang terjadi seperti itu. Pemain sekarang sudah mulai berlatih kembali. Dari yang saya pantau, Facundo Garcia sudah berlatih ya, sejak awal juga dia sudah ikut main waktu stay of execution itu, dia sudah ikut main dengan Deportivo Alaves di La Liga. Begitu pula dengan pemain lain juga sudah mulai berlatih di klubnya saja. Bahkan 3 pemain yang di Johor Darul Taksim, mereka sudah bertanding di Liga Champion Asia Elite maupun di Liga Super Malaysia. Meski menerima keputusan CAS dan merasa agak beratlah mereka, sedih katanya begitu ya, saudara-saudara ya, FAM. Tetapi FAM juga tetap mempertahankan status. Mereka menyatakan bahwa 7 pemain ini tetap sah memiliki paspor Malaysia berdasarkan hukum di Malaysia. Nah ya, itu betul terserah Malaysia mempertahankan. Jadi mereka mempertahankan itu, pemain-pemain itu tetap diakui, tetap memiliki paspor Malaysia, tetap dianggap sebagai pemain warisan. Walaupun saya nggak tahu warisannya dari siapa.
Keturunannya dari siapa saya nggak tahu, tetapi mereka tetap Malaysia FAM tetap bersikeras mempertahankan 7 pemain ini sebagai pemain keturunan Malaysia, sebagai pemain yang punya paspor Malaysia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Apakah pemain itu mau? Nah, itu yang perlu diklarifikasi kepada pemain yang bersangkutan. Perlu ditanya kepada pemain-pemain itu, apakah mereka masih bersedia dengan konsekuensi mereka tidak akan bisa bermain untuk tim nasional Malaysia lagi? Atau bagaimana? Atau mereka sudah nggak mau, mereka melepas paspor Malaysia, mereka kembali ke paspor negara asal? Kita nggak tahu, karena belum ada komentar dari para pemain. Itu sebenarnya yang jauh lebih penting untuk diketahui. Karena pemain-pemain itu bersedia bermain, bersedia menipu, bersedia berbohong, bersedia mendapatkan paspor Malaysia itu karena dijanjikan untuk bermain di tim nasional, bermain di level negara yang selama mereka berkarir tidak akan mungkin mereka dipanggil ke tim nasional negara masing-masing. Tidak akan mungkin Facundo Garces dipanggil ke Argentina, main bareng Lionel Messi, nggak mungkin lah. Joao Figueiredo nggak mungkin main bareng Neymar, main bareng Casemiro. nggak mungkin. Jadi si siapa itu juga nggak mungkin. John Irazabal nggak mungkin main bareng Lamine Yamal, kan nggak mungkin. Jadi itu salah satu alasan. Nah, sekarang kan itu tidak dianggap tidak layak. Pemain-pemain itu walaupun pegang paspor Malaysia, mereka dianggap tidak layak. Nah, ini apakah pemain-pemain itu bersedia untuk tetap mempertahankan paspor Malaysia? Itu yang kita tunggu komentarnya. Dan sampai sekarang saya belum mendapatkan komentar, saya belum mendapatkan pencerahan. Saya coba telepon Facundo Garces, saya coba telepon Emmanuel Machuca, saya coba telepon Rodrigo Holgado, saya mau tanya ¿cómo estás? Tapi telepon saya nggak pernah diangkat. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutan pemain-pemain ini. Yang penting kalau dari Malaysia aja sudah pasti mereka akan mempertahankan itu karena sesuai hukum Malaysia itu sah. Menurut hukum Malaysia itu sah. Paspor itu sah ya. Ya itu terserah Malaysia, itu kedaulatan masing-masing negara, itu beda-beda. Regulasi, aturan, undang-undang terkait pemberian paspor itu setiap negara berbeda-beda, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana cara agar ketujuh pemain ini bisa membela tim nasional Malaysia lagi? Jawabannya simple sekali. Dalam waktu dekat itu impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin 7 pemain itu membela Malaysia dalam waktu dekat. Setahun, 2 tahun nggak mungkin. Tetapi 5 tahun lagi, kalau mereka pulang ke Malaysia saat ini, mereka bisa membela tim nasional Malaysia. Itu sesuai dengan regulasi kode disiplin FIFA, FDC, FIFA Disciplinary Code. Sesuai dengan status, kalau nggak salah pasal 22 atau pasal berapa itu ada di situ. Di statuta yang status pemain itu ada di situ, di statuta FIFA itu ada. Jadi kan regulasinya jelas, kalau dia nggak punya darah, nggak punya keturunan, dia harus domisili. Dan itu biasa. Malaysia juga sudah sering melakukan naturalisasi pemain yang berdomisili 5 tahun di Malaysia. Itu sudah banyak lah, sudah kasus, sudah gak usah disebutin. Itu ada siapa itu, Romel Morales lah, Mahamadou Soumaré, Aguero, kemudian Hendrik Dos Santos, kemudian siapa lagi? Bergson nanti yang terbaru, Manuel Hidalgo yang nanti terbaru akan dinaturalisasi. Jadi solusi saran saya kepada Malaysia, kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA itu, kalau kalian mau membela tim nasional Malaysia, pulanglah ke Malaysia, bermainlah di Liga Super Malaysia, tinggallah di Kuala Lumpur dan sekitarnya minimal 5 tahun, baru setelah itu kalian mengajukan kelayakan ke FIFA untuk bermain membela Harimau Malaya. Itu solusinya. Tidak ada cara lain. Nanti kalau dipanggil ke tim nasional juga, setelah misalnya ini 8 bulan hukumannya berakhir ya, saudara-saudara ya, mereka kembali dipanggil ke tim nasional, saya juga percuma, nggak akan bisa bergabung, nggak akan bisa. Dan nanti kalau tunggu 5 tahun lagi juga belum tentu karir mereka sebagus sekarang. Bisa jadi
cedera, injur atau apa atau sudah mengalami penurunan atau bahkan sudah pensiun. Nah, itu kita nggak tahu. Tetapi ya itu memang solusinya. Satu-satunya solusi ya menunggu 5 tahun lagi. Nggak usah mencoba mengakali aturan FIFA lagi, nggak usah mencoba curi-curi kesempatan, nggak usah mencoba berbuat curang lagi, nggak usah, karena ini sudah kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat telak. Ya tunggu 5 tahun lagi kalau 7 pemain ini masih, sekali lagi ya, kalau 7 pemain ini masih berminat menjadi warga negara Malaysia. Kalau tidak ya lepas paspor sekarang, kembali ke negara asal. Pemain yang sekarang merumput di Liga Super Malaysia seperti John Irazabal, seperti Joao Figueiredo, seperti Hector Hevel ya, seperti Gabriel Palmero di Malaysia atau di mana ya, itu mungkin nggak masalah dia menunggu 5 tahun lagi, itu saya rasa nggak masalah. Tetapi bagi pemain seperti Holgado, Macuca atau Fagundes itu Fagundo Garces itu mungkin agak sedikit berat lah kalau mereka harus kembali bermain di Liga Super Malaysia, karena sayang sekali misalnya Fagundo Garces main di La Liga di Deportivo Alaves, dan di Deportivo Alaves dia juga bukan penghuni bench cadangan, bukan, dia pemain yang cukup pemain inti lah, saudara-saudara, masuk starting line up, rajin masuk starting line up situ. Dan makanya kasus Fagundo Garces ini sangat disayangkan sekali oleh pelatihnya di Deportivo Alaves, sangat disayangkan sekali oleh presidennya Deportivo Alaves, sangat disayangkan. Jadi dia sempat memberikan, dari yang saya baca ini ya di media Spanyol sana, itu mereka sempat bertanya langsung kepada Fagundo Garces, dan mereka memberikan sejumlah solusi, memberikan sejumlah saran. Kemudian ya makanya si Fagundo Garces sekarang kan kembali lagi ke Deportivo Alaves setelah sempat dibekukan kan. Karena memang itu pemain yang bagus sebenarnya. Pemain yang bagus, yang punya karir bagus di La Liga, walaupun hanya level Deportivo Alaves, bukan level Barcelona, bukan level Real Madrid, bukan level Atletico Madrid, bukan level Valencia, bukan level Athletic Bilbao, bukan, tetapi karirnya tetaplah bagus, saudara. Makanya dari itu saya tidak yakin kalau Fagundo Garces mau bersedia kembali ke Malaysia saat ini. Sayang juga, sayang, saya nggak mudah, saudara-saudara. Orang Argentina, orang Brasil, orang Amerika Selatan itu cita-citanya bermain di Eropa, bermain di La Liga, bermain di Serie A, bermain di Liga Premier, bermain di Eredivisie, macam-macam di Eropa itu. Kalau dia sudah sampai di Eropa, amat sangat disayangkan sekali kalau dia memutuskan balik arah, putar haluan, bermain di Asia, bermain di Malaysia, ya itu sangat disayang. Jadi saya yakin pasti pemain seperti Fagundo Garces itu akan keberatan untuk bermain di liga di Malaysia. Saya nggak tahu kalau Imanol Macuca, Rodrigo Holgado, mungkin kalau di sana di Amerika Selatan mereka nggak laku, nggak ada yang mengontrak, ya mungkin mereka mau bersedia main di Malaysia. Tetapi selama mereka masih ada klub yang cukup bonafit, klub yang berkualitas di Amerika Selatan saja, saya rasa mereka juga pasti akan memilih untuk bertahan. Jadi saudara-saudara, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini, dari kasus 7 pemain ini, jangan pernah mencoba-coba berbuat curang melawan FIFA. FIFA ini ya, jujur ya, itu juga nggak bersih-bersih amat. Nggak 100% bersih, nggak 100% fair. Itu sudah jelas, itu historinya di zaman Asep Blatter maupun di zaman Gianni Infantino itu sudah jelas. Itu mereka tidak 100% bersih lah ya, pasti ada yang curang-curang juga ada, tetapi jangan coba melawan mereka. Itu saja, itu sudah jadi kodrat alam. Indonesia pernah mencoba melawan FIFA dengan menolak Israel di Piala Dunia U20. Akibatnya kan langsung dicoret. Pemerintah Indonesia pernah mencoba mengintervensi PSSI. Akibatnya langsung kena sanksi.
Pemerintah Brunei juga pernah melakukan itu. Pemerintah di banyak negara itu juga pernah melakukan itu. Mengintervensi asosiasi sepak bola lokalnya itu dan langsung di-ban, langsung dihukum. Nah, sekarang Malaysia juga mencoba itu, bukan dengan intervensi pemerintah tetapi mengakali aturan soal pemain tim nasional dan itu terbukti. Sudah pasti ketahuan lah, sudah pasti ketahuan. Sudah pasti ketahuan. Dan yang menjadi pertanyaan sampai sekarang saya belum terpecahkan adalah waktu melawan Vietnam dan Nepal itu kenapa dia bisa main? Itu dia dapat suratnya dari mana? Surat yang mengizinkan itu. Nah, bisa jadi itu surat palsu atau bagaimana? Atau apply-nya menggunakan dokumen palsu ya. Itu yang menjadi tanda tanya yang ternyata tampaknya tidak diungkapkan di CAS. Belum diungkapkan di CAS. Saya bilang belum karena CAS tidak menjelaskan itu. Nah, itu yang sebenarnya menarik. Jadi makanya nggak usah berbuat curang, nggak usah mencoba mengakali regulasi FIFA karena FIFA itu ibarat sebuah pemerintahan itu mereka adalah pemerintahan yang otoriter, diktator. Mereka, Anda suka dengan FIFA ya oke, kita jalan bersama. Anda tidak suka ya silahkan pergi. Itu FIFA prinsipnya seperti itu. Jadi jangan mencoba mengakai. Itu pelajaran lah, saudara, pelajaran berharga. Kasus Malaysia ini sampai kapanpun itu pasti kalaupun kemarin itu mereka nggak terungkap, pasti suatu saat juga akan terungkap. Dan ini ternyata terungkapnya lebih cepat dari dugaan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu untuk mencari dokumen kelahiran kakek neneknya Fagundo Garces. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, semuanya semua kita bicarakan secara bebas, saudara-saudara, yang penting sopan. Nah, tadi kita bicara soal respon Football Association of Malaysia, FAM, terkait hukuman yang dijatuhkan oleh Court of Arbitration for Sport. Nah, ya FAM tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain selain menerima apa yang sudah dijatuhkan oleh Court of Arbitration for Sport. Karena memang tidak ada saluran lain, tidak ada appeal, tidak ada appeal lagi, tidak ada, itu sudah final dan mengikat. Final and binding. Itu sudah hukum internasionalnya seperti itu, sudah sesuai dengan yang dan mereka menerima itu. Hanya saja mereka tetap memastikan, ya, saya rasa ini sebagai bentuk tanggung jawab FAM kepada para pemain ini. Mereka tetap menerima, tetap menganggap bahwa 7 pemain itu adalah pemain Malaysia. Pemain punya mereka tetap akan mempertahankan paspor ke-7 pemain ini karena dianggap proses pemberian paspor di Malaysianya itu sah. Nah, itu aja. Tetapi kan untuk bermain ke tim nasional mereka tidak bisa. Mereka harus menunggu 5 tahun lagi dengan syarat 7 pemain itu kembali ke Malaysia, pulang ke Malaysia, bermain di Malaysia, memperkuat klub-klub Malaysia sampai 5 tahun kemudian, 2006, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, 2009, 2030. 2030 apa 2031. Nah, itulah saudara-saudara. Di situ nanti mereka baru akan eligible, baru akan layak untuk membela tim nasional Malaysia lagi. Kalau sekarang tidak bisa, 8 bulan yang akan datang ketika hukuman mereka selesai, tidak bisa mereka akan membela tim nasional Malaysia lagi karena tidak memenuhi syarat dari FIFA, sesuai dengan kode disiplin FIFA, sesuai dengan statuta FIFA, sesuai dengan regulasi pertandingan, regulasi alih status pemain yang ada di FIFA, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.